RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dimanapun Anda berada, bersama Irsan Lipit menemani seluruh sahabat kreatif. Tentunya Anda bisa mendengarkan kami sekarang di 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar. Dan Irsan Lipit yang biasanya di sebelah kali ini mencoba menginvasi Pro 2 dulu. Karena akan ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber kami seputar tentang pembinaan ideologi Pancasila mewujudkan generasi muda tangguh Indonesia Emas. Bersama dengan kelima narasumber saya yang sudah hadir di sini. Pendengar, Anda juga otasnya bisa untuk menyaksikan kami lewat YouTube yang ada di RRI Makassar. Jadi tinggal cari akun YouTube-nya kita di RRI Makassar. Atau bisa menyaksikan kita live juga di Instagram Pro 2 di Pro 2 Max, Pro 2 MAKS. Dan bersama kami ada 5 narasumber yang hebat-hebat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Saya senang sekali, terima kasih banyak Bu sudah sempat hadir di sini untuk bisa menemani Irsan Lipit dan juga mengedukasi anak muda kita yang ada di Kota Makassar. Bersama dengan Ibu Dr. Baby Jim Aditya, MPSI psikolog. Berikut adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Apa kabar hari ini Bu, sehat? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah berapa lama di Makassar Bu? Ini hari ke berapa? 2 ya? 3. Hari ketiga di Makassar, udah kemana aja Bu? Belum kemana-mana. Belum kemana-mana? Kami lagi ada di Makassar untuk melakukan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila untuk organisasi sosial politik. Khususnya untuk teman-teman di Sulawesi Selatan dan sekitarnya dan beberapa provinsi lain di Indonesia datang ke sini. Wow, menarik. Menarik nih obrolan kita nanti. Dan saya mungkin akan memperkenalkan ke narasumber kita yang lain. Tadi selain ada Deputi Bidang Pendidikan dan juga Pelatihan, ada di samping saya, ada Grace Teresia Sihotang, ini sebagai analis pendidikan ya. Analis pendidikan, apa kabar Mbak Grace? Ya, saya sehat. Sehat ya, iya. Berikutnya ada Adina Widya Astuti. Apa kabar Mbak Dina? Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah, terima Alhamdulillah kasih. sehat. Berikutnya nih ya, selain Irsan yang ganteng, alhamdulillah ada yang temenin ya. Ada yang temenin ya, nggak sendiri nih. Ada Mas Fikri Nur Cahya sebagai analis diklat. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Berikutnya saya berpindah ke sebelah dari Ibu Deputi dulu, ada Mbak Anita Veronica sebagai analis pendidikan. Apa kabar Mbak Vero? Kabar baik. Aku panggilnya Mbak Vero kayak bestie banget kita Mbak Vero ya. Langsung baru ketemu udah kayak bestie aja. Ngobrol banyak nih seputar tentang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan generasi muda tangguh Indonesia Emas. Saya ke Ibu Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dulu, Ibu Dr. Baby Jim Aditya, MPSI psikolog. Nah Bu, yang dimaksud dengan generasi muda tangguh Indonesia Emas itu sebenarnya yang bagaimana sih Bu? Baik, terima kasih Kak. Jadi menyambut Indonesia Emas tahun 2045 ya, di mana Republik Indonesia akan berusia 100 tahun, insya Allah ya. Iya. Kita berharap generasi-generasi mudanya itu juga sudah disiapkan dengan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik di dalam bermasyarakat, di keluarga, di tempat kerja, di dunia pendidikan dan dimanapun. Karena kita tahu bahwa selama lebih dari 2 dekade ya, sejak tahun 89, 90-an itu kan Pancasila ini seolah-olah sudah hilang dari diskusi-diskusi di ruang publik ya. Termasuk juga di kurikulum di dunia pendidikan. Sehingga tidak heran kalau teman-teman muda, anak-anak muda yang lahir setelah tahun 80-an, setelah tahun 90-an, pasti kurang lah gitu pengenalannya tentang Pancasila ya. Maksudnya Ibu bukan hanya sekedar hafal ya Kak, tapi lebih pada pengaplikasiannya atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nah itulah yang kita ingin terus-menerus bumikan melalui kegiatan-kegiatan terutama diklat BPIP ini supaya nilai-nilai Pancasila tetap hidup di dalam bumi Indonesia ya, menjadi laku hidup sehari-hari bagi masyarakat Indonesia dan terutama kepada generasi muda nih, anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini supaya selalu melakukannya itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari gitu. Oke, menarik. Sebenarnya sih kalau dari bahasa sebenarnya simple, ingin mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang sih ya, kalau misalnya kita runut kembali Pancasila ada 5 poin dari Pancasila.
Mulai dari ketuhanan sampai kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah tercakup di dalamnya. Dan kalau misalnya kita bisa mengimplementasikan, kita bisa cinta betul dengan Indonesia. Kita tidak akan kalah. Dan pernah baca salah satu artikel dia Bu, menarik. Salah satu yang bikin Indonesia kuat itu soal Pancasila. Dan itu ada beberapa negara yang bahkan mau mencoba untuk kayak ingin nih kayaknya pelajar tentang Pancasila. Kenapa kita Indonesia tidak bisa lebih dalam, terutama untuk anak mudanya, untuk mempersiapkan 100 tahun usia Indonesia nanti. Menarik sekali. Saya berikutnya untuk sama teman-teman muda ya. Alhamdulillah masih 90-an Bu, jadi saya masih muda ya. Masih muda, lahir 90-an. Saya di tahun 90-an masih dapat Bu pelajaran PPKN. Masih dapat PPKN terus ganti nama jadi PKN. Nah tapi saya nggak tahu nih generasi sekarang apakah masih mendapatkan pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila dan kehidupan berkehidupan negara Indonesia itu seperti apa. Saya mungkin ke dari narasumber ganteng saya, Mas Fikri Nur Cahya sebagai dari analis diklat nih. Pastinya yang sering mengadakan diklat, yang bertanggung jawab sama diklatnya sendiri dan bersentuhan langsung pastinya dengan audiens-audiens banyak, terutama untuk anak muda. Nah, dapat nggak sih ada gap antara anak muda mungkin sama Pancasila? Atau mungkin pada saat melakukan diklat, wah ternyata generasi kita setidak kenal ini dengan Pancasila. Bagaimana Mas Fikri? Ya, sebetulnya untuk kegiatan diklat pembinaan ideologi Pancasila kita sudah pernah Mas untuk melaksanakan dengan sasarannya itu generasi muda. Itu tahun 2019 kita mengadakan di Bali untuk kita mengundang juga dari influencer, YouTuber, pendongeng. Itu di sana kita mengadakan selama kurang lebih 1 minggu, 32 jam. Itu memang sudah ada peraturannya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, peraturan badan nomor 2 tahun 2020. Itu ada 32 jam, sasarannya pemuda waktu di Bali itu sebetulnya kalau dari antusias, mereka sangat antusias Mas. Antusias, sangat antusias untuk mengikuti kegiatan diklat. Dan kita pun sebagai penyelenggara punya tantangan tersendiri. Memang bagaimana sih kita mengenalkan nilai-nilai Pancasila itu ke generasi muda yang sekarang ini mungkin yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Deputi, ada kekosongan seperti itu, kekosongan pemberian pelajaran itu yang tadi juga sudah disampaikan. Saya juga tahun 90-an Mas kebetulan, sama ya gitu, alhamdulillah. Nanti kita akan bandingin umur ya, berikutnya lahir tahun berapa nih. Jadi generasi kita masih dapat ya? Masih dapat iya, kita masih dapat PPKN, kemudian betul berubah, waktu saya SMP berubah jadi PKN. Betul. Tapi semakin saya ke SMA, semakin kurang kan muatan Pancasilanya. Betul. Kuliah saya dapat tapi hanya 2 SKS dan itu sangat kurang. Iya. Makanya itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita di Kedeputian Diklat menyelenggarakan diklat itu gimana sih sesederhana mungkin nilai-nilai Pancasila itu yang tadinya dianggap di awang-awang seperti apa ya nilai yang harus dipelajari itu dengan serius dan sebagainya. Memang sih tapi kita coba sebisa mungkin dengan cara-cara yang kekinian. Salah satunya kita tidak hanya di kelas, tapi kita ada pembelajaran melalui outbound, begitu permainan-permainan games berbasis seperti itu. Jadi mereka lebih tertarik. Ternyata dengan cara seperti itu bisa lebih masuk gitu ke anak muda dengan cara-cara yang bermain games, kemudian ada kita lebih berorientasi kepada peserta, tidak lagi hanya ceramah, tidak hanya satu arah, tapi kita menggali juga pengalaman-pengalaman generasi muda ini ada nggak sebetulnya kaitannya dengan Pancasila. Setelah kita melakukan hal seperti itu, ternyata banyak sekali dari generasi-generasi muda itu yang sebetulnya sudah mengamalkan Pancasila, sudah sedikit memahami Pancasila, tapi mereka masih bingung sebetulnya mencari literaturnya dan lain sebagainya. Jadi ini juga kesempatan ini kami sangat terima kasih kepada RRI, sangat berterima kasih karena salah satu juga kita mensosialisasikan untuk BPIP sendiri dan juga Pancasila itu sendiri. Menarik. Berarti memodifikasi kontennya itu sendiri, bagaimana mengemas dari Pancasila itu sendiri agar anak muda tidak terkesan asing. Karena benar, anak muda zaman sekarang nih Ibu psikolog tahu banget ya, bagaimana anak muda tidak suka didikte, bagaimana anak muda yang tidak suka diperintah,
Sedangkan isi Pancasila kan memang tegas ya. Padahal sebenarnya dalam implementasinya kita sebenarnya sudah Pancasila, cuman perlu dikenalkan lagi. Nah, mungkin saya ke Ibu Deputi kembali nih Bu. Bu, apakah Pancasila tidak terlalu tua nih Bu untuk diterapkan sampai sekarang, bahkan untuk dipersiapkan sampai usia Indonesia yang 100 tahun? Ya benar sekali ya Kak. Jadi kalau kita dengarkan ucapan dari founding father kita Bung Karno Bung ya. Karno, iya. Bahwa Pancasila itu kan bukanlah sesuatu yang beliau ciptakan. Tapi beliau menggali dari nilai-nilai yang sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Iya. Misalnya mulai dari sila pertama lah ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya dalam menjalankan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing. Kita kan saling menghormati dari Betul. zaman dahulu kala ya. Betul Tidak sekali. pernah ada persoalan sama sekali antara Betul. pemeluk agama atau kepercayaan yang manapun di Indonesia ini. Nah itu yang seharusnya kita teladani begitu ya. Yang dengan sangat cerdas, dengan sangat brilian dirangkum oleh para pendiri bangsa kita di dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Atau di sila pertama itu kan ada kejujuran sebetulnya dalam ketuhanan yang Maha Esa. Kejujuran itu kan sikap hidup yang harus kita imani dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kita kecil sampai kita tua sampai kita meninggal. Kita harus jujur. Tidak memanipulasi kebenaran ya, tidak berbohong dan seterusnya. Itu kan juga pengamalan dari sila pertama. Sampai ke tolong menolong, sampai apa misalnya kalau dalam games di outdoor activities di dalam diklat. Kita ada misalnya sesi jatuh-jatuhan gitu ya. Itu kan sebetulnya untuk mengatakan bahwa saya percaya Anda loh. Anda akan pegangin saya kalau saya jatuh. Yeah. Karena jatuh itu dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja bisa ada teman yang sakit, keluarga yang kedukaan atau keluarga yang berkekurangan. Itu kan tidak bisa diskenariokan kapan Betul. dia akan mengalami kesulitan. Kita sebagai orang terdekat kan harus siap bantu. Itu kan Pancasila banget. Iya. Nah itu dicontohkan misalnya tadi melalui kegiatan outbound dengan jatuh-jatuhan. Misalnya gitu ya. Iya, iya. Atau misalnya dengan misalnya lewat kolam yang banyak buayanya. Tapi dia harus nginjak angka yang tepat. Iya. Itu kan harus membutuhkan kekompakan dan rasa saling percaya sama temen yang lain. Belum tentu kita sudah skenariokan kita bisa injak angka yang tepat, nggak tahu ya teman kita injak angka yang lain. Iya. Akhirnya gagal deh skenarionya. Benar, Gotong benar. royong kan itu ya. Iya, iya. Kayak gitu-gitulah. Nah sebetulnya teman-teman muda nih, anak-anak kita yang muda ini sebetulnya juga sudah melakukannya dalam bentuknya masing-masing. Jadi tidak seserius itu dan tidak semenakutkan itu juga Iya, ya. Menurut saya semakin kita mau membuat sesuatu yang rumit itu menjadi sederhana, menjadi mudah, itu sebetulnya pekerjaan yang sulit. Ya. Iya. Karena esensinya adalah bagaimana membuat sesuatu yang sulit, kompleks itu menjadi sederhana dan mudah dimengerti oleh siapapun gitu. Betul sekali. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu ada manfaatnya untuk dapat dimengerti oleh semua kalangan gitu. Menarik, cukup menarik. Saya lanjut untuk berikutnya mungkin ke Mbak Anita dulu, Mbak Vero. Kita kan bestie Mbak Vero ya. Mbak Vero, sepenting apa sih sebenarnya anak muda tuh harus tahu tentang Pancasila, harus bisa mengesensikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Sepenting apa sih sebenarnya? Sangat penting Iya. karena kita melihat ketika kita pergi, kita lebih sering bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Iya. Otomatis relasi kita dengan orang-orang yang seusia dengan kita itu adalah pertemuan yang terus-menerus kita lakukan. Namun kita sering lupa kalau kita bukan hidup bersama teman-teman yang seumuran kita saja. Iya. Dan Pancasila sendiri mengajarkan kita untuk kita juga menghormati orang yang lebih muda dan lebih tua. Jadi kalau misalnya dibilang apakah itu penting, itu sangat penting karena Pancasila juga mengajarkan kita bagaimana kita berperilaku baik itu kepada seusia kita, kepada yang lebih muda dan kepada yang lebih tua. Yang sering saya lihat di sekitar saya, orang-orang atau generasi muda itu cenderung hanya suka berinteraksi dengan sebayanya. Padahal sebenarnya kita harusnya memiliki sikap yang hormat kepada orang yang lebih tua dan juga menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Tapi cenderungnya kita sering, misalnya kalau misalnya saya duduk di satu tempat umum, cenderung untuk yang main handphone sendiri, padahal di sebelah kanan kiri mungkin ada anak kecil yang senang untuk diajak ngobrol, atau mungkin ada orang tua yang mungkin bisa kita ajak ngobrol gitu. Tapi cenderungnya kita melihat saya sendiri merasa
agak kaku juga untuk bisa memulai obrolan dengan orang yang lebih tua. Iya. Tapi sebenarnya di Pancasila sendiri mengajarkan kita juga bagaimana caranya berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, tapi ngobrol sama Irsan gak kaku dong ya? Iya, ya chemistry-nya dibangun dulu Bu ya. Masuk terus ya. Usaha banget nih dari tadi nih. Belum 15 menit udah kebaca nih. Kita lanjut lagi obrolan ini. Tergantung sogokannya ya. Waduh, kalau ngobrol sama psikolog emang susah ya. Goyang dikit aja ketahuan kita. Lanjut lagi kita ngobrol, ternyata Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk untuk anak muda. Dan PR banget memang untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia untuk bisa mengemas ini sama untuk anak-anak muda agar tidak terkesan kaku. Karena memang kalau misalnya kita belajar dari literatur, Pancasila ya pasti dijelaskan kayak ideologi negara, dasar dari segala hukum, dan banyak yang kaku-kaku. Jadi kalau masuk sekolah kayak PKN ya, Bapak Anu masuk nggak sih? Zaman-zaman saya gitu Bu. Jadi kalau PKN masih bisa ini nggak, apalagi dapat seperti yang kita tahu kalau misalnya PKN zaman-zaman kita sekolah kan memang kesannya kaku. Dikte, baca buku, kita ngikutin, disuruh catat lagi, udah ngobrolnya cepat, udah lapar kita ini kan. Akhirnya banyak nggak masuk Bu. Dan benar, konsep dibuat dari dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi sesuatu yang menarik. Dan akhirnya bisa dituangkan. Nah, bagaimana sih akhirnya sebagai anak-anak muda, kayaknya lebih muda dari saya, kayaknya ya. Makanya saya nggak lirik ke sini dari tadi Bu ya. Nah, ngobrol anak muda tentunya mengesensikan Pancasila dan memasukkan ke anak muda tentunya ini butuh pertimbangan. Seperti tadi jelasin sama Ibu Diputi bahwa pemilihan kayak gamesnya dipilih, ini dipilih dulu nih. Ada unsur kalau misalnya jatuhin badan ternyata harus ada unsur kepercayaan di dalam, kerjasama, gotong royong yang memang sudah diteliti terlebih dahulu, udah dianalisis. Nah dari Mbak Dina bagaimana sih akhirnya untuk menentukan mungkin analis-analisnya kayaknya kita harus main games ini biar teman-teman anak muda tahu nih ternyata ada esensi ini di dalamnya. Kalau dari permainan yang kita ini kan mungkin kita butuh didampingin sama psikolog kebetulan kan. Iya. Jadi kita lebih lihat game-game yang menyenangkan buat mereka begitu. Sebenarnya kalau dari mereka kira-kira menariknya seperti apa. Dan seperti yang dijelasin sama Ibu Deputi tadi, oh sepertinya gamenya yang kayak jatuh-jatuhan itu gimana. Nah kan ke mereka tuh pas saat dilaksanakan diklatnya mungkin nggak terasa kalau kita lagi menerapkan nilai-nilai Pancasila begitu. Padahal sebenarnya kita lagi nge-trick mereka nih dengan nilai-nilai Pancasila begitu Kak. Nah setelah games kalau dalam diklat itu, setelah gamesnya itu ada pemaparan teori lagi nggak sih yang akhirnya menyadarkan bahwa oh ternyata esensi itu tuh tadi yang kita mainin. Ada nggak sih yang seperti itu? Ada Kak, tentunya pas setelah kita melakukan permainan nanti dibantu sama tim psikolognya menjelaskan, oh tadi nilai-nilai Pancasila yang kita mainkan tuh sila ke 1 loh, kedua seperti itu. Nanti dijelaskan lagi sama mereka. Tapi setelah selesai dari permainannya Kak, jadi sebelumnya mereka mikir, oh ini cuma main-main doang nih gitu. Tapi pas setelah selesai, oh dijelasin tadi itu kita lagi nerapin gotong royong loh gitu. Oke, menarik. Berikutnya Mungkin ke bisa Mas ya. Kak Irfan mungkin bisa dijelaskan sama Mas Fikri ya dari dari Direktorat Penyelenggaraan Diklat. Iya, Sebetulnya mata diklatnya tuh apa saja gitu. Nah, kok benar. kok harus 32 jam gitu loh Nah, Mas. betul. Menarik. Setelah tadi ngobrol bersama dengan Mbak Dina tentang pemilihan materinya. Nah, kembali ke yang bersangkutan kayaknya yang paling pro di bidang itu. Pemilihan tadi kan kerjasama dengan psikolog. Kita kerjasama dengan psikolog, terus sudah ditentukan juga akhirnya ada esensi-esensinya. Ngapain aja sih sebenarnya di sana? Jadi saat diklat tadi benar, kalian kan sudah dijelaskan ada 32 jam, itu sesuai dengan ketentuannya. 32 jam itu udah ngapain aja? Tolong jangan bilang saya sama kayak di kelas duduk, dijelaskan 32 jam. Ya, mungkin saya akan pikir berikutnya kalau diajak. Tentunya sebagai anak muda kayak malas banget, bukan saya yang bilang loh. Tapi benar Dok, benar. Itu akhirnya sesuatu yang melelahkan, 32 jam sama Pancasila. Waduh, tes CPNS bisa lulus kayaknya. Bagaimana Mas Fikri? Iya terima kasih. Sebetulnya 32 jam itu jangan dibayangkan jamnya dulu.
Bayangkannya bisa ketemu dengan teman-teman BPP yang milenial dulu. Biar Oh, lebih gitu ya. antusias ya kan. Barangkali nanti jadi lebih tertarik buat ikut diklat PIP. Oh begitu ya. Jadi kita lihat pagar depannya siapa nih. Iya betul, makanya ini kan kami juga mengajak teman-teman yang muda kan biar seperti itu. Jadi 32 jam sesuai dengan ketentuan tadi Perban BPIP nomor 2 tahun 2020 itu ada 6 mata diklat. Nah 32 jam itu terbagi dalam 6 mata diklat. Ada historisitas Pancasila dan tantangan masa depan. Memang ini berbicara atau membahas tentang sejarah Pancasila salah satunya. Tapi juga kita sesuai dengan konteks masa kini, makanya ada tantangan masa depannya itu. Yang lebih tahu pasti teman-teman generasi muda juga pasti lebih tahu tentang tantangan saat ini begitu. Makanya kita mix seperti itu, historisitas Pancasila dan tantangan masa depan. Pasti bukan hanya sejarah saja kita bicaranya. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia. Itu juga kita lebih banyak menyampaikannya, itu menghadirkan narasumber yang berkaitan langsung. Contohnya ada mantan napi teroris yang sekarang sudah menjadi sudah taubat seperti itu istilahnya ya. Iya. Dan mendirikan nama NI Crisis Center itu. Jadi Negara Islam Indonesia Crisis Center. Jadi menampung teman-teman yang mantan anggota NII. Itu namanya Pak Ken Setiawan, itu kita hadirkan. Jadi bukan hanya belajar tadi yang seperti yang disampaikan itu, teks, kemudian dihafalin, terus kemudian evaluasinya sebutkan, jelaskan gitu kan. Enggak seperti itu. Tapi kita tampilkan langsung orang yang sudah pernah mengalami hal-hal yang mungkin bisa dianggap radikal gitu. Jadi kita bukan hanya berbicara tentang konsep, benar-benar langsung didatengin. Itu nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kemudian ada juga mata kuliah bela negara. Bela negara itu juga bukan yang kemudian angkat senjata terus ini, tapi dikemas dengan bela negara itu sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing seperti itu, bukan angkat senjata. Jadi kita berorientasi kepada peserta. Mas Ehsan misalkan profesinya apa, presenter misal, apa yang menjadi bisa dilakukan untuk bela negara dari profesi itu. Gitu. Menyampaikan informasi yang benar. Betul, itu salah benar satu kan? bela negara. Betul, sangat betul. Kayaknya udah cocok, udah sesuai jadi peserta diklat, boleh nih nanti. Sudah bela negara, iya. Pak itu. ikut diklat besok ya. Langsung izin ya kan? Langsung izin. Kayaknya tuh ya Kak, harusnya next time kalau ngundang BPIP lagi nih pas diklat, harusnya ada 1 orang atau 2 orang peserta diklat yang ikut. Jadi dia cerita secara objektif, apa sih tuh tadi kesannya tentang diklat gitu. Benar. Kalau dari kami mungkin agak subjektif ya, Iya, karena kami benar. penyelenggaranya. Sebagai penyelenggara. Iya, ini end usernya dengerin apa katanya dia gitu. Biar menarik lagi ya nanti. PR tim ya, tolong dicatat. Sama ini izin Bu, satu lagi yang Iya. ini mungkin menjadi berbeda dengan pembelajaran di sekolah, yaitu ada yang namanya aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Iya. Jadi setelah diklat kita mengajak peserta-peserta itu untuk coba rancang program atau rancang kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tempat kerjanya, di tempat keluarganya, di lingkungan masyarakatnya, sesuai dengan ya tadi profesinya, sesuai dengan kapasitasnya. Itu kemudian dilaporkan ke kami. Kadang ada yang bikin video bagus-bagus dari peserta itu, ada yang bikin foto dokumentasi macam-macam. Jadi itu kita benar-benar langsung mengajak peserta itu buat mempraktekkan setelah mengikuti 32 jam itu, mari kita praktekkan di lapangan sesungguhnya begitu, dan mohon dilaporkan ke kami sebagai laporan begitu. Itu menjadi syarat, setelah itu baru kita kasih sertifikat untuk peserta diklat itu. Begitu. Menarik. Ada 6 mata diklat yang sudah disiapkan dan sudah ada narasumbernya masing-masing sesuai dengan profesi. Nah, ngobrol tentang profesi sendiri nih Mas Fikri. Kalau misalnya di sini kan kita masuknya tentang generasi muda, tentang anak muda, tapi tadi ada tentang profesi. Jadi sebenarnya yang layak untuk mengikuti diklat itu sendiri dari golongan apa saja? Terus ada mungkin nggak sih kriteria sendiri yang akhirnya diputuskan, oh ini yang bisa nih jadi peserta diklat? Iya,
Kalau untuk sasaran kan sesuai Perpres 7 tahun 2018 tentang PPIP itu ada 3 sasaran, ada 3 segmen. Yang pertama aparatur negara itu ASN TNI Polri, kemudian organisasi sosial politik yang sekarang sedang dilaksanakan kebetulan di Makassar, teman-teman organisasi masyarakat berbasis keagamaan, berbasis kepemudaan, dan yang terakhir komponen masyarakat lainnya. Ini mewadahi hampir semua, baik organisasi profesi atau LSM dan lain sebagainya itu masuk ke dalam situ. Nah, kalau untuk kriterianya sendiri kita memang sudah ada standarnya begitu. Standar pendidikan dan pelatihan untuk pesertanya itu dari mulai usianya kita sudah ada kriterianya tersendiri, kemudian jenjang pendidikannya, dan kalau untuk sebetulnya bukan menyasarnya itu sebetulnya BPP semua kita kalangan sasar, jadi 3 segmen itu. Tapi sesuai arahan Presiden di tahun 2019 Presidential Lecture itu Presiden bersama semua kepala kementerian lembaga itu memberikan arahan kita harus melakukan pembinaan ideologi Pancasila, fokusnya itu kepada generasi muda. Jadi memang generasi muda ini menjadi salah satu fokus kita di BPIP, termasuk di Kedebudayaan Diklat agar Pancasila ini sampai ke generasi muda. Jadi 3 segmen itu, masing-masing segmen itu pasti kita masukkan kalau bisa yang generasi muda nih ada. ASN kan ada generasi muda juga, polisi ada juga. Betul. Di Orsospol pun ada juga kader yang muda. Tadi juga yang peserta Diklat yang di Makassar ini meskipun sasarannya Orsospol, tapi dilihat dari data pesertanya itu banyak yang anak muda mengikuti kegiatan itu, seperti itu. Menarik. Jadi memang sudah ada targetnya, sudah dipersiapkan juga dengan matang. Nah, teman-teman analis pendidikan, saya ke Mbak Grace ya. Nah, Mbak Grace, nggak tahu analis pendidikan, entah kenapa pengennya ke Mbak Vero lagi, jadi Mbak Grace ya. Kasihan Mbak Grace-nya belum diajak ngobrol. Mbak Grace, bagian analis pendidikan, sebenarnya tugasnya apa sih? Mas Fikri, aduh, tolonglah kerjasamanya. Sebenarnya tugasnya analis pendidikan sebenarnya apa sih? Analis pendidikan. Kalau kita itu kebetulan dari Direktorat Standarisasi dan Kurikulumnya. Jadi dari direktorat kita dipercayakan untuk menyusun standar dan kurikulum untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan Pancasila gitu. Jadi itu kompetensi dasarnya, standar kompetensi lulusannya, terus dari setiap masing-masing segmen itu kira-kira apa yang ingin dicapai, aktualisasi itu seperti apa, gitu-gitu sih. Nah, menarik nih Mbak Grace. Jadi timnya Mbak Grace kan yang akhirnya menentukan bahwa ini layak lulus atau tidak. Ini sudah sesuai dengan standar kompetensi atau enggak nih pesertanya. Ada nggak sih standar-standarnya yang akhirnya kayak ini orangnya bisa lulus atau tidak, standarnya kayaknya ini agak kurang deh, kayaknya butuh pelatihan tambah kali 32 jam lagi. Wow, ya ampun ya. Jadi gimana? Standarnya seperti apa maksudnya? Wah, bicara standar seolah-olah ini serius banget. Iya, enggak maksudnya santai aja kayak Mas Fikri tadi gitu ya. Iya. Nanti pendengar kita anak muda juga jadi gimana ya? Gitu ya. Iya. Kok ngeri. Enggak ngeri. Sebenarnya kan seperti yang disampaikan oleh Mas Fikri tadi, Pancasila itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam mata diklatnya juga ada kontekstualisasi nilai Pancasila, yang ada games dan segala macam. Nah, standar di sini bukan berarti yang harus menghafal, harus paham materi, bukan yang begitu. Nilainya harus 80, kalau 40 remedial. Enggak ya, enggak seperti itu ya? Bukan seperti itu. Jadi Pancasila itu lebih bisa dilihat melalui aplikasi, ya kan. Jadi gimana kita bersikap sehari-hari, bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua, seperti yang disampaikan Mbak Veron tadi. Jadi kita itu ada pendamping kelas ya, kalau setiap diklat itu kan dibagi-bagi kelasnya, ada pendamping kelas. Jadi kita akan lebih melihat, oh nih orang disiplin gak sih, dia itu masuknya tepat waktu atau enggak, terus gimana dia aktif enggak, dia berdiskusinya itu menghargai pendapat temannya enggak, ya seperti itu. Terus kita buat ada pretest juga dan ada post-test, dan yang komponen yang paling utama itu aktualisasi. Jadi maksudnya ini kan diklatnya beberapa hari, tapi kalau aktualisasi kan nanti itu dalam kehidupannya bagaimana dan melaksanakannya itu yang paling penting. Jadi di situ bobotnya yang paling tinggi sih Kak. Oke, wah jadi ternyata ada pendampingnya juga selama 32 jam itu, selama proses belajarnya. Dan disitulah dinilai bagaimana
ada yang menarik, ada pratesnya dan ada posttesnya. Akhirnya ada perbandingan yang bisa didapatkan sama teman-teman BPIP ternyata sukses atau tidaknya dari pelatihan ini diklat ini sendiri. Nah, pernah nggak sih pengalaman, siapa nih yang boleh jawab? Pengalaman akhirnya ada nggak sih yang dapat kayaknya ini harus remedial atau mungkin harus ada pelatihan lebih lanjut seperti apa? Yang boleh menjawab siapa? Mas Fikri mungkin? Boleh? Nah, Ya, terima kasih atas waktunya Mas. Kalau dari kita itu sebenarnya kalau dibilang nggak lulus itu ngeri banget ya. Orang jadinya nggak mau dong ikut ini. Tapi kita menghargai itikat baik orang untuk udah mau aja memenuhi undangan kita untuk datang. Itikat berarti- baik dong ya, Iya. kayak somasi kita. Jadi nggak ada istilahnya nggak lulus Kak. Oke, jadi Iya. nggak ada yang nggak lulus sebenarnya. Iya. Oke. Nah, namun kalau kita melihat mereka udah datang, oh berarti bisa nilainya B. Tapi untuk yang benar-benar serius dan benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila, oh ini layak dikasih nilai A. Atau kalau yang tidak benar-benar agak kurang disiplin atau kurang ini, kita hanya memberikan sertifikat kepada mereka hanya mengikuti diklat saja gitu. Oh gitu. Ya telah mengikuti gitu. Jadi nggak ada ditulis di situ tidak lulus Iya. begitu Kak. Iya, oke. Iya. Sobat kreatif teman-teman yang sudah mendengarkan tadi itu sedikit kisi-kisi yang sudah Irsan persiapkan ya. Boleh nanti transfer ke nomor. Bercanda. Nah, tadi sebenarnya saya mungkin ke Ibu Deputi lagi. Bu, dari diklat, nah sekarang kan ini dari ormas, dari organisasi ya, organisasi dan juga politik, organisasi masyarakat dan juga politik. Nah target yang sebenarnya diharapkan apa sih Bu? Finishnya ini akan jadi seperti apa? Ya sebetulnya kalau pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila itu kan bukan diklat kompetensi ya. Iya. Jadi bukan meningkatkan skill terhadap misalnya apa? Misalnya kita ngajar public speaking gitu Iya. ya. Saya biasa ngajar public speaking gitu ya atau ngajar psikologi klinis gitu. Itu kan ada harapan kompetensi tertentu. Dia dari nggak bisa diagnosa ini jadi bisa diagnosa itu, nggak begitu. Ini lebih kepada pembangunan karakter individu. Tadinya misalnya, let's say kayak tadi Mbak Dina bilang, tadinya dia di kelas nggak menghargai pendapat orang, dia aja kan. Tadi ngerasakan di kelas ada beberapa yang dia aja gitu, kasih kesempatan untuk jadi penanya malah jadi penceramah gitu ya. Biasa kan penyakit-penyakitnya tuh. Iya. Nah itu kan kita nilai, ini orang kok dominan sekali gitu, nggak menghargai orang lain yang juga mau bicara, menyampaikan pendapat. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang dinilai Kak. Jadi bukan kompetensi ntar dia bisa presentasi, enggak. Kalau dia bisa mengajar itu kita punya lagi jenisnya namanya TOT. Training of Trainer atau Training for Trainers. Di situ kita punya kelas namanya micro teaching. Jadi setelah dikasih macam-macam mata diklat, dia nanti ada 1 hari full dia akan ada di kelas didampingi oleh senior-senior Widya Iswara yang akan ngajarkan dia tuh gimana sih Anda kalau mempresentasikan pendapat Anda ya, apa saja yang harus dipikirkan, bukan hanya skill public speakingnya tapi konten juga harus ngerti kan. Nah jadi beda itu diklat sama TOT. Jadi memang kita mengharapkan siapapun yang sudah pernah ikut diklat maupun TOT sama-sama nanti menjadi semacam agen perubahan di masyarakat Agent of lah change, gitu, ya. agent of change. Di mana karena itu pula kami mengharapkan pesertanya tuh jangan terlalu lanjut usianya. Ya 40 tahun atau 45 tahun lah supaya keterpakaian di lembaganya kalau dia kerja sampai usia 60 tahun kalau di ASN minimal masih 15 tahun lagi dia bisa mensosialisasikan Pancasila minimal di kantornya, di lingkungannya gitu. Ya kalau secara teknis praktis, kalau usianya masih 40 atau 45, kalau ikut outbound masih bisa lompat-lompat, nggak terengah-engah, nggak pingsan gitu ya. Kami juga berkewajiban menjaga keselamatan dan kesehatan peserta gitu ya. Jadi itu kami lebih ingin mereka bisa menggunakan ilmu atau metode yang kami tularkan ini untuk dia sharing ke masyarakat dalam waktu yang lebih lama dari yang dapat kami bayangkan gitu. Oke, berarti sebenarnya sama yang seperti tadi di awal bahwa memang bagaimana merubah pola pikirnya. Bagaimana akhirnya memaknai Pancasila sendiri menjadi kehidupan sehari-hari. Bahkan egoisme sendiri pun akhirnya harus bisa dipelajarin begitu. Wah sangat menarik. Nah saya menarik untuk siapa-siapa saja yang akhirnya menjadi mentor-mentornya yang akan mengajari. Siapa aja sih untuk hari ini deh, untuk kali ini yang ada di Makassar siapa? Mbak Vero boleh? Mentor-mentornya yang tadi Mas Fikar? Ya, Aduh sayang sekali Mbak Vero kalau ada kesempatan ngobrol lagi gitu. Atau saya kasih catatan ke Mbak Veron aja.
Ada contekan disiapin gak? Oh iya, iya. Ya, kayak katanya minta restu dulu kayaknya. Tadi kan dokter udah, Vero ya kayak, udah bagus nih respon saya nih. Ada kesempatan nih, dipatahkan dong ya. Iya. Kita lanjut. Iya. Jadi siapa aja sih mentor-mentornya? Iya. Ada kita dipilih mungkin kalau Makassar mentornya harus kayak orang yang seperti ini. Atau mungkin tadi sebenarnya dijelasin sama Ibu Deputi memang mentor-mentor hasil TOT yang langsung diturunkan atau seperti apa? Iya. Iya, untuk yang di Makassar ini kebetulan yang paling dinanti sebetulnya besok akan hadir insya Allah itu Pak Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, besok hadir. Kemudian di tadi yang sudah saya sebutkan ada Ken Setiawan, itu mantan napi teroris. Kemudian ada Prof Musdah Mulia, itu juga aktivis juga tentang kerukunan umat beragama. Terus kemudian ada Prof Haryono, itu Wakil Ketua BPI PRI. Kemudian ada yang dari Bela Negara, itu dari unsur TNI, ada Brigjen Purnawirawan Teresia, itu mungkin saat ini tidak banyak Brigjen, seorang perempuan yang menjadi Brigjen, beliau salah satunya, itu suatu kebanggaan sekali. Bisa datang ke Makassar untuk memberikan pengalamannya, menceritakan bagaimana beliau pengalaman selama bertugasnya itu, terkait dengan bela negara. Kemudian ada juga dari Kemendagri, Widya Iswara dari Kemendagri, Pak Lamimi. Kemudian ada dari tim psikolog. Inilah yang kegiatan games itu. Jadi games itu mentornya atau instrukturnya atau sebutannya bisa pengajar atau Widya Iswara itu tim psikolog. Itu dari UGM, praktisi psikolog seperti itu. Kurang lebihnya. Menarik banget karena mendatangkan orang-orang yang sudah punya pengalaman, terus yang sudah terjun atau bahkan tadi ada mantan napi terorisme, ya istilahnya kayak ya udah belok dikit lah ya, yang udah dilurusin kembali nih. Lurus kembali. Akhirnya ada bisa berbagi apa saja sebenarnya yang didapatkan pada saat belok dalam tanda kutip gitu. Nah menarik nih, mungkin saya ke Ibu Deputi kembali. Nah Bu, tadi kan sudah banyak nih yang sudah disiapkan, ada orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, yang di Makassar sekarang yang sedang berlangsung itu adalah organisasi masyarakat, politik dan juga agama. Itu dalam. Nah, tiap organisasi nih Bu, kan biasanya ada doktrin-doktrin tertentu yang mereka bawa yang akhirnya masuk nih ke BPIP. Nah, mendobrak itu gimana sih Bu? Karena saya yakin nih, karena kita tahu Indonesia kalau pakai organisasinya cukup keras biasanya, terus merasa bahwa paling benar itu paling sering. Benar kan ya? Saya nggak salah soal ini. Apalagi di media sosial biasanya selalu merasa paling benar. Nah ini yang menurut saya mungkin belum tersentuh sama Pancasilanya ini. Nah mendobrak itu bukan sesuatu yang mudah nih Bu. Itu bagaimana? Betul sekali Kak ya, tapi alhamdulillah ya kita baik-baik saja dan sampai tadi saya mau ke sini di lift juga mereka masih memberikan apresiasi bahwa aduh Ibu kita senang sekali gitu. Ini sangat-sangat kita butuhkan. Barusan saya mau turun dari lantai 12 tadi ke bawah. Jadi Kak di acara diklat kami maupun TOT kami memiliki kebiasaan untuk mengajak teman-teman baik kami panitia maupun teman-teman peserta dan juga narasumber untuk di hari pembukaan dan di hari penutupan kalau bisa mengenakan pakaian nuansa daerah atau nuansa adat. Dan menurut saya itu di hari pertama saja secara visual udah sangat meriah begitu ya. Semua orang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia dan itu menurut saya sudah menurunkan ego satu tingkat gitu ya. Karena kan kita tadinya datang dengan identitas pribadi masing-masing. Oh saya si Anu, saya dari organisasi Anu. Tapi begitu kita ngelihat nuansa kedaerahan itu sangat kental, kita tuh rasanya kayak terharu gitu. Dan itu sudah menurunkan ego menurut saya. Kemudian kelas-kelas kita itu banyak juga ice breakingnya. Jadi ice breaking itu juga membantu menurunkan tingkat frekuensi gelombang otak ya kalau kami bilang gitu. Sehingga dari sangat serius, sangat alert gitu, sangat waspada, ntar gue diserang nih gitu ya. Tapi kalau gelombang otak itu turun kita jadi ngerasa oh dia baik-baik aja kok, dia gak akan nyakitin gue gitu. Dia teman saya, dia sama dengan saya gitu. Kemudian masuk di hari kedua ya kayak hari ini itu kan sudah mulai ada games outbound. Nah itu justru lebih turun lagi tuh gelombang otaknya sama sekali tidak menolak dikasih pembelajaran.
Bahkan sampai nangis teh ya tadi ya, pas hormat bendera, cium bendera itu nangis. Dan itu menurut saya ya suatu hal yang sangat menyentuh karena mereka meruntuhkan egonya ya. Bukan lagu ya, meruntuhkan egonya untuk Indonesia gitu ya. Dengan yel-yel, setiap kelas kami minta bikin yel-yel, kemudian nanti di hari terakhir di penutupan mereka pakai baju daerah. Kami berharap 4 kelas itu masing-masing mempertontonkan atraksi dari daerahnya yang mereka sepakati untuk tampil di panggung. Jadi mereka tuh kayak membawa nuansa Indonesia ke kelas gitu menurut versi mereka masing-masing. Dan itu nanti akan sangat mengharukan di hari terakhir. Di hari terakhir. Gitu. Hari terakhir nanti kapan tuh? Besok malam. Besok malam. Ada diundang kita nggak Datang sih? dong, datang. Sebagai bestie datang gitu dong ya. ya. Undangannya atas nama Veron lah, bukan atas nama Bu Baby. Nah, Bu Baby udah kasih kode nih. Asal kita dapat ini aja ya. Nah Bu, untuk para pendengarnya kita yang ada di 96,8 MHz Pro 2 R Makassar dan juga penonton kita yang ada di YouTube yang ada di RRI Makassar dan juga di Instagram Pro 2 MAKS ya. Saya menyapa untuk kamu dan juga Anda yang menyaksikan saat ini bersama dengan narasumber-narasumber saya yang sangat luar biasa. Sudah ngobrol banyak tadi tentang Pancasila, ngobrol banyak tentang diklat-diklat yang dilakukan dan ternyata mengemas Pancasila dan awalnya di challenge untuk membawakan acara ini secara tiba-tiba Irsan bawain acara ini ya tentang Pancasila. Saya belajar undang-undang ya. Saya baca postingan dari website BPIP ada yang disampaikan oleh Bapak Romo tahun 2021. Saya baca dulu semuanya kayak aduh cukup berat ya. Bertemu sama mereka ternyata tidak seberat itu ternyata ya. Boleh 2 jam ya Bapak Produser. Mampu sama dengan ya Pak Vero ya. Tambah durasi ya. Kita kembali ngobrol lagi sebentar tentang ini. Tadi ternyata tidak ada kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman. Ego itu ternyata akhirnya runtuh sendiri. Tadi saya pikir ya jangan sampai nanti ada akhirnya sesuatu yang merasa di luar dari ideologi mereka. Karena organisasi-organisasi kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa memang ada doktrin-doktrin atau memang ada visi misi mereka yang bisa jadi mungkin agak bertentangan mungkin sama Pancasila yang seharusnya dan tidak ada konflik di sana. Itu sangat menarik. Tapi sepengalaman dari Mas Fikri sendiri, ada nggak sih memang yang hal yang seperti itu yang akhirnya kayak wah ini agak radikal nih kayaknya orangnya. Akhirnya memang atau memang sengaja pilihnya kita cari yang radikal yuk gitu. Mungkin sengaja pilih yang radikal mana nih? Organisasinya agak radikal mana? Yuk kita masukin BPIP ya. Kita bersihin dia di sana. Itu gimana? Untuk selama ini sih belum ada. Semoga aja tidak ada yang Amin. Ya, dalam satu kegiatan kemudian terindikasi seperti itu ya. Kalau bisa saya ceritakan tuh begini. Tadi yang sudah disebutkan Ibu Deputi. Iya. Kita pada saat pembukaan itu mengajak peserta, narasumber, panitia semuanya memakai pakaian adat daerah masing-masing. Kemudian kita semaksimal mungkin berusaha dalam satu kegiatan itu mengundang dari daerah lain, dari provinsi lain. Dari provinsi lain seluruh Indonesia kalau bisa. Kemudian kita juga mengakomodir semua agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama ditambah ada dari aliran kepercayaan, penganut kepercayaan, penghayat begitu. Nah, dengan dihadirkannya keberagaman itu di hari pembukaan, kemudian memakai baju adat daerahnya masing-masing, itu di situ saja kita sudah istilahnya mengajak ini loh Indonesia, ini loh ada yang kawan-kawan kita, keluarga kita dari Sabang, dari Merauke, itu ada. Dan kemudian ada dari agama, 6 agama itu ada penghayat, ini ada. Kadang kan orang membenci atau kemudian menjaga jarak karena belum pernah berinteraksi secara langsung atau belum mengenal begitu kan. Makanya diklat Pancasila ini, diklat pembinaan ideologi Pancasila sebisa mungkin kita seperti itu Kak untuk pembukaannya. Kemudian ada pakaian adat dan tadi yang sudah saya jelaskan. Dan kita sangat memperhatikan aspek audionya juga pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sebisa mungkin audionya tuh bisa ngena gitu di
di nanti ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya berdiri, mungkin sekarang bisa dibayangkan nih Kak Ihsan, kita berdiri sekitar 150 orang memakai baju adat yang berbeda-beda dari agama yang berbeda-beda, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng secara hikmat, menghayati, itu kan pasti gimana rasanya? Betul, iya. Ya kan? Saya aja merinding ini. 3 stansa lagi. 3 stansa ya. Indonesia Raya. Saya nonton pengibaran dari TV aja nangis ya. Ya, begitu. Bener. Ya, secara saya anak paskib Bu ya. Zaman sekolah anak paskib. Jadi Apalagi tahu anak paskib. esensinya. Tepuk tangan Tahu esensi dulu. pengibarannya Iya. gitu. Ya nggak ada undangan Bu. Iya. Oh lagi buat juga untuk gitu. Oh iya. Kan Saya termasuk mantan organisasi juga PPI. Iya. Purna Paskibra Kalau saya masih di Indonesia. sekolah, kalau saya waktu di sekolah anak paskib, jadi tahu betul ya. Jadi saat dengar lagu Indonesia Raya, walaupun nggak dideskripsikan, udah tahu esensinya, bagaimana getirnya tuh di dada ya saat dengar Indonesia. Aduh, udah merinding, udah merinding. Itu makanya Kak, kami sangat memperhatikan sound lah minimal ya. Iya, benar. Apalagi kebetulan karena saya dulu penyiar radio dan orang teater koma juga. Jadi Betul. saya agak cerewet soal sound, soal lighting, soal panggung gitu ya. Jadi sound di pembukaan itu harus perfecto. Betul. Karena disitulah kita kalau kena ke jantung ya nyanyi Indonesia Raya itu semuanya akan smooth ke belakang. Tapi kalau Indonesia Raya di pembukaan aja udah gagal, sayanya juga kayak kerupuk disiram air gitu. Jadi anyep ya. Udah anyep saya. Jadi memang pertama-tama tuh memang harus get the feeling gitu. Betul. Kalau nggak dengan sound pakai apa lagi gitu. Apalagi Indonesia Rayanya 3 stansa, berapa stansa. menit Kak? Betul. Padahal kata-katanya Indonesia Raya 3 stansa itu Diulang-ulang aja sebenarnya mulia kata-katanya. sekali kan. Kata-katanya itu kan sangat menyentuh hati. Betul. Bahkan kalau kita merem nyanyi Indonesia Raya 3 stansa itu bisa nangis loh Kak. Betul Ya, sekali. Betul, ya kan sekali. anak paskib pasti Rasa- tahu. Rasa banget ya, rasa banget. Panas-panasnya gitu kan. Itu kalau ingatnya langsung terasa lagi nih perihnya. Nah kembali, nah akhirnya setelah memilih para peserta-pesertanya, tentunya dari tiap-tiap daerah. Untuk Makassar kan akhirnya Makassar dan sekitarnya didatangkan juga, beberapa kabupaten pun dilibatkan. Tiap-tiap ini kan tentunya bukan hanya di Makassar, se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote nih yang akan kita sentuh. PR dari teman-teman BPIP ini tidak mudah tentunya. Nah dan tiap karakter, seperti kita tahu nih Bu, bahwa Indonesia ini karakternya sangat banyak. Karakternya tiap suku bahkan itu memiliki karakter mereka sendiri. Nah ada nggak sih penyesuaian akhirnya di tiap daerah pada saat melaksanakan suatu bentuk diklat itu sendiri. Akhirnya harus menyesuaikan dengan medan, tradisi dan sebagainya. Ibu Vero akhirnya. Iya. Silakan, saya memperhatikan dengan hikmat ya. Terima kasih kesempatannya. Iya. Sejauh ini memang kita melakukan diklat itu di Medan pernah, di Bali pernah, di Bandung pernah, di Makassar ini, di Jogja, dan untuk TOT di Aceh. Oke. Gitu. Jadi kita sendiri sebagai panitia pun menyesuaikan peserta kami yang ada di sana, kayak gitu. Jadi saya berserta Mbak Grace mungkin kami agamanya Kristen. Tapi kita juga bisa menyesuaikan diri dengan budaya di Aceh, Iya. di mana kita menghormati bahwa mereka mengedepankan syariat Islam. Betul, Gitu. iya. Jadi ketika kita memilih pakaian yang kita gunakan di sana pun, kita tidak kita menggunakan yang syar'i juga. Jadi bukan celana tapi memang rok gitu. Kemudian kami juga mengenakan penutup kepala, kayak gitu untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di Aceh, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memang akhirnya teman-teman dari BPIP sendiri akhirnya benar-benar menerapkan Pancasila itu sendiri. Bagaimana bisa mencontohkan juga. Jadi tidak ada egoisme di dalam situ bahwa kayak ya saya datang dengan saya. Walaupun daerah kamu seperti ini, saya seperti ini. Jadi itu yang akhirnya berusaha ditunjukkan sama teman-teman dari BPIP. Sangat menarik. Nah, saya ke Mbak Grace. Berarti sering bareng ya sama Mbak Vero ya? Kami satu tim. Ya? Kami satu tim. Oh satu tim ya? Berarti lebih sering sama dong ya? Bolehlah sogokannya. Dok, tahu dong konsepnya dekatin teman dulu ya kan? Kalau misalnya temannya nggak dapet ya kan bisa yang ini juga. Bercanda, intermezzo aja nih Mbak Grace. Nah menjadi
menjadi yang bisa aku bilang minoritas ya. Di Indonesia yang agama dominan dengan agama Muslim, salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar yang ada di dunia, tentunya Mbak Grace menjadi salah satu yang minoritas. Nah, akhirnya pernah nggak sih gabung di BPIP dan terus mendapatkan diklat, merasa terdiskriminasi atau mungkin justru menjadi agen of change itu sendiri, menjadi agen perubahan itu sendiri? Iya, bicara soal minoritas ya, kebetulan waktu masuk BPIP itu bahkan pegawai-pegawainya itu pun berasal dari berbagai macam suku, dari berbagai macam agama, ada agama Kristen, Islam, agama Hindu, agama Buddha, ada semua di situ. Jadi bahkan untuk salamnya itu pun kita kan ada namanya salam Pancasila gitu. Jadi salam Pancasila? Iya, salam Pancasila. Jadi sebelum salam Pancasila itu kan tujuannya untuk menyatukan bangsa Indonesia di bawah Pancasila gitu. Nah, kalau kita mau buat kegiatan nih, sebelum memulai kegiatan kita menyapa peserta nih, pasti semuanya diawali dengan salam keagamaan. Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu gitu, semuanya kita sebutkan. Jadi saya sendiri tidak pernah merasa ada diskriminasi ya. Bahkan nanti itu hari Minggu nih, itu kita mau ada kegiatan hari Senin keluar kota lah katakan. Itu atasan saya pasti nanya, oh ya boleh silakan ibadah dulu, nanti setelah ibadah nanti kita berangkat bareng-bareng, dia agak siangan gitu. Jadi kalau teman-teman, bahkan saya pun kalau teman-teman itu udah waktunya istirahat nih lagi kegiatan, oh iya istirahat isoma dulu aja gitu. Jadi malah di sini kita saling mengingatkan gitu. Saya justru kadang-kadang diingatkan oleh rekan saya, wah saya aja nggak segitunya gitu loh. Jadi rekan saya yang dari yang agama yang berbeda gitu, yang ngingetin saya gitu. Dan inilah indahnya Pancasila akhirnya. Ini bagaimana indahnya Pancasila, pendengar, sahabat kreatif, dimanapun kamu berada. Jadi lihat bagaimana indahnya Pancasila itu sendiri. Bagaimana akhirnya Pancasila yang menyatukan kita, yang berbeda semua, punya latar belakang yang berbeda, warna rambut, warna kulit yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Akhirnya karena kita Pancasila, karena kita Indonesia, akhirnya memiliki pendapat yang kayak, oh iya, kita nih Indonesia. Ya, kita ini masih seturunan lah semua. Kita masih satu semua, benar. Kita lah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yang bahkan diirikan oleh negara-negara lain karena menjadi salah satu negara yang paling seimbang nih, paling seimbang. Udah habis waktu kita. Udah habis, tinggal berapa menit lagi sih tim? udah. Oh tinggal waktu closing ya. Aduh, saking asiknya ngobrol kita nggak kerasa nih. Nggak kerasa. Jadi 2 jam nggak jadi nih Pak. 2 jam nggak jadi. Ya. Aduh sayang. Iya, nanti kita boleh ulang nanti. Habis closing boleh nanti kesini lagi. Dan nanti kita ngobrol banyak lagi pasti. Dan itu tadi PR untuk dari Bu Diputi mungkin bisa didatangin ya peserta-pesertanya dan kita akan ngobrol. Ya semoga Bapak produser tolong ya. Semoga bisa lagi ya. Mungkin Irsan lagi, Mbak Vera datang. Enggak, nanya konfirmasinya gitu kan supaya siapa tahu mungkin ada tim yang berbeda lagi, konsep pertanyaannya beda lagi. Ya Ibu dokter kayak nggak pernah muda ya. Tergantung gimana sogokannya sama ini. Aduh ya, sama-sama mantan penyiar tahu lah. Oke, sahabat kreatif, nggak kerasa obrolan kita yang ngobrol Pancasila sesantai ini, saya sama dari tadi pangku kanan, pangku kiri, saking asiknya sebenarnya, tidak setegang yang saya pikirkan. Dari awal belajar tentang Pancasila sampai saya harus membaca ternyata esensi-esensi Pancasila seperti apa. Yang saya pikir yang datang akan ada profesor-profesor ya. Dan ternyata ngobrol sama teman-teman muda ini ya, bersama dengan Ibu Diputi yang masih muda juga, cantik ya. Kalau dari mukanya, ya 90 awal lah ya. Boleh ya. Ngerti ya maksudnya. Mbak Vera suka makan apa? Enggak, kita lanjut kembali. Terima kasih banyak Tasya untuk semua sahabat kreatif yang sudah mendengarkan kami. Semoga nanti kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bisa bersama-sama ketemu lagi sama teman-teman dari BPIP untuk kembali ngobrol tentang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan generasi muda tangguh emas Indonesia. Dan saya berharap semoga teman-teman yang lagi mendengarkan kami juga bisa tersentuh hatinya, bisa tahu bahwa ternyata Pancasila tidak semenakutkan itu,
Dan Pancasila ternyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika kita bersama dengan Pancasila, semuanya akan tercover. Agama, masyarakat, kehidupan sosial, bahkan berinteraksi antar teman pun bisa tercover oleh Pancasila. Terima kasih banyak seluruh pendengar Sahabat Kreatif dimanapun Anda berada. Terus juga yang nonton kita di YouTube, yang nonton kita di Instagram, semuanya Irsan ucapkan terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman BPIP pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.